Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini, maghrib kali ini, alhamdulillah Allah sejenak menghentikan hujan yang mungkin jika berlanjut bisa menghalangi beberapa aktivitas kita. Di antaranya adalah taklim rutin ini ya, yang kita adakan setiap malam Jumat. Dan ya, betul saja bahwa ya, Ustadz kita saat ini berhalangan. Penyebabnya adalah hujan yang terus menerus turun sehingga beliau atau kediaman beliau tidak bisa diakses, atau beliau tidak bisa mengakses jalan untuk keluar, sehingga kami diminta untuk menggantikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita berikan, meskipun mungkin jauh dari pemateri yang seharusnya duduk di hadapan jamaah sekalian dirahmati Allah. Ya, tentu berkaitan dengan hujan ini, kita di satu sisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain banyak hal yang perlu kita renungi, ya, termasuk bermuhasabah atau mengevaluasi diri kita. Ya, bagi sebagian orang memang ya hujan ini, apalagi kalau di pemerintah Kota Makassar meliburkan aktivitas. Ya, jadi pegawai negeri di sana agak senang ya karena libur, karena sulit juga untuk jalan. Bagi sebagian orang ya tidak bisa dianggap sebuah kebahagiaan, ya, apalagi kalau penjual es, ya, penjual es kelapa. Ya, jadi penjual es itu kalau musim hujan ya harus ganti jualan. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Iya. Nah, namun jamaah sekalian dirahmati Allah, perlu kita sikapi sebagai orang beriman. Ada beberapa hal yang perlu disikapi dari turunnya hujan ini. Jadi dia merupakan hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan keterangan-keterangan ya, di dalamnya. Bahkan dalam ayat dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Wa nunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirukum. Yang kami turunkan dari langit itu air untuk mensucikan, ya, mensucikan kalian. Jadi ini mulianya atau sucinya air yang turun dari langit tersebut, ya, sehingga boleh dipakai untuk berwudu, ya, boleh dipakai untuk bersuci. Jadi hujan itu adalah sesuatu yang tidak najis hukum asalnya, ya, kecuali dia bercampur dengan zat-zat yang lain. Ini saking menjadi fadilah yang sampai disebutkan di dalam Al-Quran, ya, karena sebagian orang, apalagi kita ini di Indonesia, ya, memang kalau hujan itu sudah familiar, ya, sudah sudah biasa, ya, sudah biasa, ya. Bahkan sebagian orang jangankan hujan, banjir saja sudah dianggap biasa, ya, sudah dianggap rekreasi. Sebagian orang ya, sebagian maksudnya ya, tentu kita tidak berharap juga, karena ya, tidak ada yang memandang itu, atau tidak ada yang memandang selamanya itu adalah
kebaikan. Namun sekali lagi bahwa kita akan membahas tentang penyikapan orang-orang beriman ya, berkaitan dengan ya, apa yang Allah turunkan ini. Ya. Perlu kita yakini bahwa yang menurunkan hujan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu keyakinan atau secara rububiyah ini harus diyakini. Ya, secara rububiyah ini harus diyakini. Jadi ada perbuatan-perbuatan Allah yang mana Allah saja yang bisa, atau ada perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang bisa lakukan. Ya, kalau dalam ilmu tauhid biasanya kita sebut dengan tauhid rububiyah. Namun ada perbuatan-perbuatan Allah yang bisa saja dilakukan, ada perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan oleh Allah, bisa dilakukan oleh makhluk, tapi tentu berbeda. Ya, misalnya ya, mencintai. Ya, mencintai itu Allah mencintai hambanya, dan hamba juga bisa mencintai siapapun. Mencintai istrinya, anaknya, dan lain sebagainya, orang tuanya. Nah, itu termasuk hal-hal yang umum atau tidak kita yakini bahwa itu bisa terjadi. Namun untuk hujan, dia adalah perbuatan tidak boleh disandarkan kepada makhluk. Secara rububiyah dia harus diyakini bahwa hanya Allah yang bisa turunkan. Ya. Jadi hanya Allah yang bisa menurunkan hujan tersebut. Karena sebagian kita berkeyakinan ya, ini sabab ya, ada penyebab tertentu. Tentu berlepas dari perbuatan manusia itu sendiri, tapi seakan-akan kita menyandarkan ke roh-roh tertentu atau ke bahkan ke gunung-gunung tertentu atau karena hal-hal yang lain. Padahal keyakinan umat Islam ya, orang beriman, tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ada malaikat yang menurunkan hujan, tapi dia hanya menerima tugas. Allah Subhanahu wa taala yang tetap membuat sistemnya sampai turun hujan tersebut. Ya, dalam surah Luqman dikatakan innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Apa-apa yang akan terjadi di hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha. Dan dia jugalah ya, hanya dialah yang menurunkan al-ghaits, hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim-rahim. Ya, maksudnya laki-laki perempuan sejak jadi janin ya, itu sudah diketahui. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, dan tidak ada yang mengetahui di mana kita akan, atau seseorang atau seorang manusia tidak akan pernah mengetahui di mana dia akan wafat. Innallaha alimun khabir. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Nah, Allah menderetkan perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh Allah saja. Ya. Jadi dia mengetahui apa yang akan terjadi di hari kiamat, dan dia menurunkan hujan. Dia tahu ya, apa yang ada dalam isi perut wanita ya. Kemudian dia juga mengetahui apa yang akan terjadi besok. Dia juga mengetahui di mana setiap person ini, di mana setiap orang ini akan wafat. Wafat di sini, meninggal di sini. Banyak orang lahir sampai tua di Goa, ternyata wafat di luar negeri ya, di Saudi. Seperti itu ya. Pada saat umrah, haji, wafat di situ. Masya Allah. Dia tidak bisa menyangka ya, bahwa
dia akan wafat di tempat tersebut. Nah, syahidnya bahwa Allah ini yang menurunkan hujan. Dia termasuk perbuatan tidak boleh disandarkan kepada makhluk. Ya, sehingga tidak boleh ada keyakinan bahwa hujan itu turun karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang atau apa saja yang tidak langsung menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari proses ilmu apa yang membahas ini, fisika ya, atau meteorologi ya, geofisika. Terlepas dari secara ilmiah bahwa terjadi ini dan itu ya, meskipun sebenarnya banyak kejadian-kejadian juga lepas dari kaidah-kaidah ilmiah. Ya. Orang-orang para ahli pun tunduk terhadap hal-hal tersebut. Nah, kembali ke tadi, ini yang pertama diyakini oleh orang-orang beriman bahwa hujan itu Allah yang turunkan, ya, sehingga hikmahnya juga dari Allah. Hikmahnya juga adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dan tujuannya hanya Allah yang tahu. Kita tinggal menarik hikmah tersebut, mencari hikmah-hikmah tersebut. Kenapa sampai terjadi? Ya, kalau misalnya dia berdampak buruk, ya mudarat, ya, maka kita perlu evaluasi. Kalau dia berdampak baik, misalnya kekeringan berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, lalu kemudian turun hujan, itu adalah nikmat yang tentu harus disyukuri. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tadi bahwa Allah mengkehendaki itu ya, kemudian kita diminta untuk mencari hikmahnya, dan Allah sudah letakkan hikmah-hikmah tersebut, tinggal kita mengambil hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perbuat. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, meski demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau membaca Al-Quran atau berdasarkan ayat-ayat dan beberapa hadis, bahwasanya memang hujan itu dianggap atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat. Ya, rahmat di sini bukan nama orang, ya. Tapi dia kadang kita tidak paham itu bagaimana istilahnya mengkonkretkan, membuat rahmat itu sebagai sesuatu yang bisa dirasakan. Ya, ini yang sulit juga, karena dia sesuatu yang abstrak, ya, atau yang susah tidak kelihatan, ya. Karena rahmah itu adalah kasih sayang. Ya, berhubung sebagian orang merayakan hari kasih sayang, ya, maka kita juga katakan bahwa tidak usah ajari kami kasih sayang, karena Allah itu ya, selalu kami baca itu Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, banyak ibadah kami yang ya, kasih sayang, yang penuh dengan ya, ajaran kasih sayang. Jadi bukan ajaran ala siapa? Valentino, ya, yang dihukum mati karena berjuang demi kasih sayang. Ya, itu asalnya, ya, seorang pendeta yang dihukum mati karena menikahkan prajurit yang dilarang untuk menikah. Jadi dulu itu prajurit di zaman Romawi di abad keempat Masehi kalau tidak salah, itu dilarang menikah, ya. Karena kalau menikah katanya suka galau, ya. Kalau jauh dari istrinya, artinya di awal-awal semangat, ya. Nanti kalau sampai di medan perang 2-3 bulan, ya, sudah rindu, ya. Kalau sudah rindu galau, ya. Apalagi ada sesuatu yang harus tersalurkan, ya. Ini yang perantau-perantau mungkin tahu, ya. Nah, itu yang membuat Raja Romawi itu mengatakan tidak boleh nikah, ya. Pokoknya siapa yang jadi tentara, yang masuk tentara tidak boleh menikah, ya, tidak boleh menikah. Ya, bertahun-tahun aturan itu ya, diberlakukan. Akhirnya ada yang ya, punya odo-odo, ya, di daerah
di daerah penugasannya, ya, dia mencintai seseorang, susah juga karena kita ini manusia. Makanya dalam Islam ada diajarkan syariat pernikahan, ya, bahkan kalau dalam Islam bisa sampai 4, ya, cuma 1 yang dipakai biasanya, ya. Nah, kemudian tidak usah dilanjut, ya. Dilarang menikah, ya, akhirnya ada yang suka, ya, perempuan di tempat penugasannya. Ini silahkan dicek sejarah munculnya hari tersebut. Ya, dia merasa buntu, ya, karena tidak boleh terikat aturan dinas, ya. Ya, meskipun sebenarnya kita juga ada aturan begitu, tapi tidak selamanya, ya, tidak seumur hidup. Paling cuma 1 kali naik pangkat 4 tahun kalau tidak salah sudah boleh untuk menikah. Ya, kalau ada TNI atau polisi di sini bisa dibenarkan atau diluruskan kan. Ya, itu aturannya biasanya, ya, naik pangkat setelahnya baru boleh diizinkan menikah. Nah, akhirnya, ya, dia datanglah ke orang-orang yang bisa menikahkannya, ya, karena gereja pun menolak. Kalau tidak, ya, kita akan dihukum oleh Raja Romawi pada waktu itu. Ya, lalu kemudian ternyata ada gereja yang menerima, ya, ada pendeta di sebuah gereja yang menerima itu dan menikahkan mereka. Ya, akhirnya ketahuan ujungnya bahwa dihukum mati. Ya. Itulah akhirnya dianggap sebagai pejuang cinta, ya. Ya, pejuang kasih sayang. Ya. Paling ini lagi kalau dia bisa perjuangkan, ya, menikah lagi, ya, bisa tambah diapresiasi. Nah, konkretnya rahmat itu adalah tadi, bahwa bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki sesuatu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan kebaikan kepada sesuatu itu. Ya, makanya Rasulullah itu dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus atau mengirim kamu wahai Muhammad kecuali bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk alam ini. Ya, karena rusak ini alam. Ya, sehingga Allah kirim Rasulullah untuk memperbaiki. Makanya berkaitan dengan kasih sayang itu sebenarnya, ya, harusnya memperbaiki, ya, bukan merusak anaknya orang. Ya, jadi ini juga yang penting untuk kita pahami. Prinsip rahmat itu, prinsip kasih sayang dalam Islam, memperbaiki. Nah, sehubungan dengan hujan tadi, di beberapa kesempatan, bahkan di banyak kesempatan, hujan itu adalah rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap bumi ini. Dan tentu ini terbukti dengan ada kebaikan di dalamnya. Ya, tidak mungkin dibilang sayang kalau tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan setelah kering bertahun-tahun. Wa yanshuru rahmatahu, ya, dan dengan itu, dengan hujan yang turun itu akhirnya tersebarlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau, ya, akhirnya kita bisa panen. Bisa panen. Ini banyak petani kira-kira di sini. Jadi terasa sekali hujan itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hujannya. Nah, cuma itu tadi, banyak yang tidak dipahami bahwa ternyata ini Allah menyayangi kita ini melalui tumbuhnya ini. Ya, padi, tumbuhnya sayur-sayuran yang kita tanam dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita katakan konkretnya seperti itu, bahwa adanya kebaikan yang tersebar itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selalu kita sebutkan, apalagi ini yang selalu memimpin upacara, atas berkat rahmat Allah. Rahmat itu tadi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala, hasil positif yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita. Ya, di undang-undang kita pun dibuka dengan
atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala atau yang Maha Kuasa. Nah, ini prinsip selanjutnya dari apa yang kita yakini tentang nikmat Allah berupa hujan tadi. Bahkan di beberapa kesempatan Allah menjelaskan wa taral arda hamidatan. Coba lihat bumi atau tanah yang gersang itu. Coba perhatikan tanah yang gersang itu. Fa iza anzalna 'alaihal ma'a, ketika kami turunkan air, ihtazzat warabat, dia terbuka, lalu kemudian tumbuh dari tanah yang gersang tersebut, wa ambatat min kulli zaujin bahij, dan akhirnya tumbuh dari setiap pohon itu, bahkan di setiap pasang, jadi pasangan, jadi bukan cuma manusia yang berpasangan, pohon juga. Kalau di sini dikatakan min kulli zaujin bahij, dari setiap pasangan pohon itu muncullah kebaikan-kebaikan, buah-buahan. Kalau di sini biasa yang dikasih kawin itu salak, Kalau di Saudi atau di negara-negara Arab kurma. Jadi ada jantan, ada betina. Itu dikawinkan. Ini biasa anekdotnya, masa salak saja kawin, kamu tidak. Iya, jadi jangan sampai jomblo juga, Nah, kembali ke tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kebaikan itu dari air. Kenapa bukan langsung Allah turunkan saja tanamannya? Turun tanaman, selesai, Jadi bismillah. Itu hikmahnya. Karena kalau tanaman yang turun, balas si bala kan, mandi ke matung, Nah, maka Allah jadikan apa? Janganlah yang keras-keras yang turun, Air saja yang turun, nanti dia tumbuhkan yang keras itu, padi, apalagi buah-buahan dan lain sebagainya. Salah satu hikmah kenapa air ini jadi musibah juga, bukan jadi rahmat nanti kalau buah-buahan yang turun atau kebutuhan sayur-sayuran kita yang turun, Maka Allah ciptakan tanah yang gersang, kemudian kita ada kesempatan untuk menanam, lalu diturunkan hujan. Subhanallah, proses daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak hujan juga terus, susah menanam. Kalau hujan terus, apalagi lamu, tidak bisa kita menanam. Kemudian Allah turunkan musim hujan dan akhirnya tumbuhkan itu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi bentuk-bentuk kasih sayang Allah. Tapi di sisi lain, ternyata dalam sejarah, bahkan bukan dalam sejarah, kita juga rasakan, Allah juga mengazab dengan hujan. Dalam sejarah, Allah Subhanahu wa taala jadikan hujan ini sebagai azab. Wal iyazu billah. Nah, pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ternyata tidak setiap hujan itu beliau gembira. Kadang-kadang beliau merenung, apalagi kalau gelap. Dan kita ketahui bahwa di negeri beliau ini bukan negeri yang kalau musim hujan atau ada musim hujannya, kalaupun hujan cuma beberapa hari, tidak sampai seperti kita. Ini sudah berapa kali deras, sudah mungkin yang ketiga kalinya mungkin dalam musim ini, November, Desember, Februari, itu hujan-hujan deras yang kita rasakan di musim ini cukup panjang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dalam banyak kesempatan beliau
memandang atau menganggap hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun suatu ketika gelap, sangat gelap. Kota Madinah waktu itu sangat gelap. Lalu kemudian beliau pun murung, tapi penduduk Madinah senang. Ya, namanya juga orang baru mau lihat lagi hujan. Hujan itu satu hal yang sangat disenangi oleh sebagian atau kebanyakan orang-orang Arab, orang-orang gurun. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Innan nasa idza ra'aul ghaima farihu." Kenapa orang-orang itu kalau lihat mendung mereka senang? Dan kita tahu bahwa mereka berharap, bahkan mereka berharap bisa turun hujan. Tapi kenapa engkau wahai Rasulullah ra'aitahu arafta fi wajhik urifat fi wajhikal karahah. Tapi kenapa enggak musuh ya? Maksudnya kenapa lain-lain mukanya? Ya. Maka Rasulullah pun menjawab, wahai Aisyah, mayu amminni, bagaimana saya bisa merasa aman? Ayyakuna fihi azab, saya khawatir itu menjadi azab. Qad udziba qaumun birrih, kaum sebelumnya ada yang diazab dengan hanya angin saja. Ya, birihin sarsarin atiyah. Bagaimana kaum Ad ya diazab dengan angin. Maka Rasulullah katakan, saya khawatir. Justru saya khawatir karena kaum sebelumnya itu diazab dengan angin. Wa qad ra'a qaumul adzab faqalu hadza 'aridun mumtiruna. Dan mereka telah melihat azab-azab itu dan hal ini saya khawatirkan akan turun hujan yang justru menjadi azab bagi kita. Ya, jadi meskipun sebenarnya hukum asal daripada hujan itu, apalagi kalau gersang lalu datang hujan, tentu kita katakan dia adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di sisi lain Rasulullah mengajak kita untuk bertafakkur bahwa kaum-kaum yang lain itu juga diazab dengan seperti itu, air, hujan, angin, dan penyakit-penyakit menular dan lain sebagainya. Yang kita kenal, paling terkenal ya tentu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam kaumnya itu diazab dengan hujan terus menerus, tidak pernah berhenti. Yang tidak berhenti sampai air terus naik. Dan kita ketahui bahwa Nabi Nuh sudah mengetahui itu dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perintah awalnya adalah disuruh untuk membangun atau mengerjakan, membuat perahu atau kapal besar, bahtera, as-safinah. Dikatakan as-safinah atau bahtera keselamatan. Ini sangat terkenal, bahkan di agama lain disebutkan juga, kalau tidak salah di Injil itu dan Taurat disebutkan, diceritakan tentang Nabi Nuh ini. Bahkan sudah difilmkan, ya, sudah ada filmnya, namanya Noah. Ya, bukan grup musik ya, tapi Noah itu bahasa Arab, ya, bahasa Inggris ya, artinya Nuh. Ya. Nuh. Nah, ketika banjir ini air ini sudah penuh di muka bumi, jadi banjirnya Nabi Nuh ini bukan cuma satu kota, satu dunia, ya seluruh dunia. Dalam riwayat memang semua penduduk itu dievakuasi, yang beriman, bahkan mereka diminta untuk mengevakuasi hewan-hewan karena akan mati semua hewan. Dari satu pasang ya, supaya terus ya, berkembang biak. Nah, maka masuklah mereka ke bahtera Nabi Nuh itu.
Jadi hewan-hewan yang ada sekarang itu keturunan dari hewan yang diselamatkan oleh Nabi Nuh. Ya, jadi itu ayam kita yang ada di rumah, ya, itu nenek moyangnya itu diselamatkan oleh Nabi Nuh. Ya begitu ini. Setelah itu ditenggelamkanlah permukaan bumi. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk. Ya. Tidak ada makhluk yang hidup pada waktu itu. Sampai dia didaratkan, mendarat, ya, karena air sudah dikurangi, lalu kemudian dia mendarat di sebuah gunung. Ya. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, anak dari Nabi Nuh ini, banyak riwayat tentang nama-nama anak ini, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dia mencoba untuk menyelamatkan diri. Padahal memang Nabi Nuh ini sudah tahu tidak ada keselamatan. Intinya tidak ada yang selamat di hari itu. Ya. Tapi dia mencoba untuk menyelamatkan diri, dan air itu menghilangkan semuanya. Bahkan wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Dia semua tidak ada permukaan, tidak ada daratan, ya. Sudah ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka waktu itu anak dari Nabi Nuh ini katakan, qala sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma. Ketika dipanggil, ayolah, ya, masuk ke sini. Dia katakan, enggaklah, saya mau ke gunung. Ya, dia sambil berlari ke gunung, dipanggil oleh Nabi Nuh alaihissalam. Saya mau ke atas gunung itu dan saya pasti selamat kalau di gunung. Kan ini banjir biasa terjadi. Kalau saya sampai di ujung gunung, di puncak gunung, masa mau sampai di situ? Ya, tapi apa jawaban Nabi Nuh? La asimal yauma min amrillah. Ya. Tidak ada keselamatan hari ini, nak. Ya. Kecuali illa man rahimah. Kecuali yang memang dirahmati oleh Allah, artinya yang masuk dalam dalam bahtera tersebut. Ya, kalau kita bayangkan tsunami, tsunami itu cuma Aceh saja dan sekitarnya, ya, dikena. Ini satu dunia. Tidak ada permukaan, tidak ada daratan, ya. Ketika banjir itu terjadi, tidak ada daratan yang muncul. Ya, langsung turun semuanya. Nah, disitulah kemudian kita tersebar-sebar, ya, salah satunya ya, ketika sudah mendarat baru tersebar. Jadi mulai dari situ kembali keturunan itu. Nenek moyang itu. Ya. La asimal yauma min amrillah. Tidak ada lagi yang selamat ini, karena ini air diperintah oleh Allah. Ya, illa man rahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mubraqin. Akhirnya ya, ombak itu datang menghampiri dia dan kana minal mughraqin. Dia di antara, ya, termasuk golongan orang-orang yang ditenggelamkan. Ya. Jadi tidak bisa, ya. Kalau Allah sudah jadikan itu azab, ya, maka ya, tinggal minta perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari utusan Allah, ya, di mana kita bisa selamat. Ya, makanya itu utusan-utusan Allah itu sebenarnya dia itu sebagai, kalau kita bisa bahasakan sekarang, konsultan. Ya. Makanya mereka hanya diberikan hak untuk dalalatul irsyad, ya, hak untuk memberi petunjuk. Tidak ada hak untuk memberi hidayah. Dia bilang, kamu masuk surga, kamu masuk Islam, kamu beriman. Tidak ada. Ya, mereka hanya tempat kalau kita mau cari keselamatan, ke sana. Ya. Ke sana kalau mau mencari keselamatan. Yang saat ini sudah terputus. Nabi dan Rasul sudah terputus. Tapi kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, ini tadi Nabi Nuh alaihissalam itu arahannya, hanya arahan beliaulah yang bisa menyelamatkan. Ya, kalau kita ikuti, kita akan selamat di zaman itu. Ya, tidak ada yang lain. Makanya ketika mencari-cari jalan keselamatan yang lain, tidak ada. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang bisa selamat min amrillah, karena ini perintah Allah. Ya. Nah, begitupun kita di zaman ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita
Sekarang, aduh siapa? Siapa yang mau jadi tempat kita konsultasi? Ada pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi, yaitu para ulama kita. Nah, kalau mau selamat, ikuti arahan-arahan mereka. Lalu kemudian jalankan dan istilahnya masuk ke bahtera. Masuk ke bahtera tersebut, keselamatan. Nah, ini yang jadi masalah karena kita konsultasinya di tempat lain. Mau cari kebaikan, konsultasi sama orang-orang yang tidak beres. Bahkan menyerahkan urusan kita kepada orang-orang yang tidak beres. Menjadikan mereka penguasa, menjadikan mereka atasan kita, menjadikan mereka tentu di berbagai kesempatan tidak ada pilihan lain. Hanya saja kembali kepada kita. Maka mari kita jadikan sudah jelas bahwa setiap kaum itu diutus nabi agar mereka bisa selamat. Itu tadi rahmatan lil alamin. Mereka bisa selamat. Nah, dalam kondisi ini kita cuaca yang tidak menentu ini, mari kita ikuti arahan-arahan itu kembali. Arahan-arahan itu kembali. Terlepas secara ilmiah, ini penyebabnya sampah yang begini, ini penyebabnya dan lain sebagainya. Banyak sekali penyebabnya secara ilmiah. Tapi kembali ke tadi bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita definisikan kecuali dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Taati perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi di kaum-kaum yang diazab sebelumnya. Nah, bagaimana menyikapinya? Tentu selain daripada menjalankan aturan Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga bagaimana kita bersyukur dan bersabar atas datangnya itu. Kalau dia berupa kenikmatan, maka kita bersyukur dan banyak. Bagaimana bentuk kesyukuran? Tentu kita sudah ketahui bersama. Kalau dia kesyukuran, kita diberikan kenikmatan, cara bersyukurnya adalah bagaimana kita memanfaatkan kenikmatan itu dalam kebaikan, menjadikan kita semakin tawadhu. Jangan seperti Fir'aun. Fir'aun itu mengatakan wanada Fir'aunu fi qaumihi. Dia langsung berpidato di hadapan kaumnya. Qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Dia merendahkan orang, merendahkan manusia dan menisbahkan kenikmatan itu kepada dia. Ketika dia katakan wahai kaumku, bukankah saya yang punya ini Mesir? Bahkan ini sungai-sungai berjalan di bawah saya. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat itu? Di sisi lain, nabi-nabi yang lain yang punya kekuasaan seperti Sulaiman alaihissalam itu menyandarkan bahkan bersikap tawadhu ketika mendengarkan an-namlah semut yang berbincang, cepat datang Sulaiman. Lalu kemudian Sulaiman mengatakan berhenti, biarkan mereka jalan. Itu bentuk kesyukuran. Dia diberikan nikmat kekuasaan. Apa kurang kekuasaan apa Nabi Sulaiman ini? Yang dia sampai bisa memindahkan kursi Ratu Saba sebelum matanya berkedip. Dia bisa perintahkan orang, pindahkan ini kursi yang dari Yaman ke Palestina. Sudah kita pernah jelaskan itu. Ada kurang lebih 5.000 kilo itu. Tapi dalam hitungan jafnah kelopak mata berkedip, dia sudah ada di situ. Tapi itu membuat beliau tawadhu. Ada semut lewat, jangan diganggu, jangan dibunuh. Nah, Fir'aun sebaliknya, diberikan kekuasaan justru makin gila-gilaan, menganggap dirinya, bahkan sampai menganggap dirinya Tuhan. Na'udzubillah. Menghilangkan peranan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Begitupun ketika kita menyadari diri kita ini banyak kesalahan, maka kita katakan mungkin ini karena dosa-dosa saya. Mungkin karena dosa-dosa saya. Dan kita bersabar dengan itu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap
seorang mukmin ya tentu tetap berusaha ya. Bersabar itu bukan berarti diam ya. Apalagi guna dicini-cini jika entah ribala ya, tidak ya. Tetap evakuasi ya. Tetap ada langkah-langkah evakuasi ya. Ya untuk menghindari banjir ya. Tetap ada langkah seperti itu. Lalu kita bermuhasabah ya, mungkin terlalu banyak kesalahan hari ini atau tidak pernah bertaubat kepada Allah ya, sebagaimana Rasulullah senantiasa bersyukur ya, dan ya memuhasabah. Tadi Rasulullah kita sebutkan dia memuhasabah dirinya ya, saya khawatir ini menjadi azab bagi kita ya, meskipun beliau ya tidak mendapati hal tersebut ya. Alhamdulillah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini sikap-sikap kita sebagai orang beriman menghadapi ya, ujian atau ya, kalau kita katakan ujian dan menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika itu memang sebuah kenikmatan. Semoga tentu saja kita pun bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita lupa peranan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi saat ini, yaitu hujan yang menerpa kita. Dan begitupun nanti ke depannya ya, cobaan-cobaan yang lain kita tetap jadikan sebagai bahan untuk evaluasi ya, menguji kita atau membuat kita bersyukur dan bersabar ya, untuk menghadapi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bagi di malam hari ini. Ya, mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak hal yang keliru dalam penyampaian kami, dan ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang luput atau ada yang salah itu datangnya dari diri pribadi kami sebagai hamba yang dhaif. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.